Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya siswa-siswi SMK Bakti Karya Parigi. Kembali lagi bersama saya Jujun Junaidi di pelajaran komputer dan jaringan dasar. Untuk materi kali ini kita akan belajar tentang pengenalan booting ya. Sebelumnya kita udah tahu bagaimana caranya memasang komputer ya yang baik dan benar, memasang perangkat-perangkat komputer. Nah, sebelumnya kita udah belajar bagaimana caranya untuk merakit sebuah komputer. Nah, kini saatnya kita nyalakan komputernya dan kira-kira apa yang akan terjadi ketika komputer itu dinyalakan. Oke? Nah, setelah komputer dinyalakan ada yang namanya booting, teman-teman. Nah, booting itu adalah proses di mana setelah komputer dinyalakan itu akan masuk ke sistem operasi. Nah, sistem operasi akan kita pelajari di materi-materi selanjutnya ya. Nah, kita lihat dulu terlebih dahulu apa itu booting ya. Nah, proses booting adalah proses yang terjadi saat seseorang menghidupkan komputer. Nah, jadi ketika seseorang menekan tombol power on pada komputer itu terjadi proses booting ya. Di mana masuknya arus listrik ke dalam peralatan komputer dan kemudian sistem memeriksa ada atau tidaknya perangkat keras atau hardware yang terhubung pada komputer agar komputer dapat berkomunikasi dengan pengguna user ya, brainware. Pengenalan booting ya. Di sini ada jenis-jenis booting ya. Ada cold boot, ada soft boot, ada warm boot, ada hard boot, ada reboot. Oke. Reboot bukan reboot baku hantam ya. Oke, kita pertama cold boot dulu ya. Cold boot apa sih gitu? Booting dingin gitu. Nah, booting dingin adalah proses menghidupkan komputer. Nah, jadi ketika komputer memang sudah tidak dipakai, misalkan hari ini kita pakai. Nah, kita matikan tuh komputernya. Nah, besok kita pakai lagi. Nah, setelah pas besoknya kita nyalakan lagi. Nah, itu berarti masuknya ke kategori cold boot, oke? Cold boot menghidupkan komputer saat komputer telah dalam keadaan mati ya. Oke. Cold boot dilakukan dengan cara menekan tombol power ya. Lanjut, ada warm boot. Warm boot, warm. Booting hangat atau booting panas ya. Nah, booting ini merupakan booting yang terjadi pada saat komputer dialiri listrik kembali dan listrik dimatikan hanya sejenak. Jadi misalkan gini, kita matikan komputer, misal kita sedang dalam pekerjaan nih, kita ngetik terus aduh capek mau ke kantin dulu, nah matiin lah komputernya, nah terus nanti habis dari kantin datang lagi nyalain lagi, nah itu warm boot ya, booting panas, booting masih anget-anget gimana gitu. Lanjut ke soft boot. Nah, soft boot ini adalah proses menghidupkan komputer yang dikendalikan oleh sistem. Nah, sistem ini sistem apa ya? Coba apa ya sistem? Nah, jadi kalau misalkan dalam sebuah jaringan gitu loh, pihak server bisa mematikan komputer secara langsung dari servernya ya, tidak perlu mematikan komputer dengan cara menekan tombol power ya. Oke, paham ya? Jadi soft boot itu menghidupkan atau mematikan komputer dengan menggunakan di luar alat tombol alat fisik di bagian komputer di casing. Next, hard boot ya. Boot yang dilakukan dengan cara dipaksa. Jadi dipaksa untuk hidup. Gimana caranya? Salah satu caranya adalah dengan cara ini ada teknik yang mungkin agak konyol ya. Cara menghidupkan komputer dengan cara kita menekan si soket bentuk front panel dengan obeng. Jadi kayak ditempel begini deh, itu bakal nyala gitu. Nah, yang terakhir ada reboot. Nah, reboot ini biasa teman-teman gunain lah di HP, di laptop, itu reboot atau restart ya, untuk memaksimalkan kinerja komputer atau kalau komputer ada error biasanya di reboot. Nah, peristiwa mengulang kembali sistem dari awal reboot dilakukan oleh beberapa hal, antara lain sistem tidak bereaksi atau ada perubahan setting pada sistem gitu. Itu bisa dilakukan reboot. Nah, konfigurasi BIOS dan CMOS. Nah, konfigurasi BIOS ini memang
adalah tahapan dimana sebenarnya kita harus praktek. Nah, setelah ini kita akan ada materi tentang konfigurasi BIOS ya. Tapi kita ke pengertian dulu ya. BIOS, BIOS itu apa gitu loh? BIOS itu Basic Input Output System ya. BIOS itu Basic Input Output System merupakan sebuah software yang ditulis dalam bahasa assembly katanya ya, yang mengatur fungsi dasar dari sebuah komputer ya. Jadi komputer teman-teman itu punya pasti ada BIOS-nya ya. Ada BIOS-nya, fungsi dasar dari perangkat keras komputer ya. Itu diatur oleh BIOS. BIOS tertanam dalam sebuah chip memori ROM atau flash memory berbahan complementary metal oxide semiconductor, CMOS. Sebelumnya kita udah ada materi tentang CMOS kan. Nah, BIOS itu tertanam di dalam CMOS. Jadi kalau misalkan BIOS teman-teman itu bermasalah, coba cabut CMOS-nya. Bisa lihat materi sebelumnya di playlist Teknik Komputer dan Jaringan Dasar, oke? Nah, bacaan CMOS berfungsi menjaga agar tanggal dan settingan lainnya yang telah kita set pada BIOS tidak hilang atau kembali ke konfigurasi awal. Jadi baterai CMOS ini yang kecil ini berfungsi sangat penting sekali ya. Nah, lanjut fungsi utama BIOS. Nah, fungsi utama BIOS ini adalah memberikan instruksi yang dikenal dengan istilah POS, Power on Self Test, oke. Yaitu perintah untuk menginisialisasi dan identifikasi perangkat sistem CPU, RAM, PGA, kardus. Semua hardware itu dicek oleh BIOS. Biasanya kalau dinyalain ya itu biasanya dalam keadaan bagus gitu loh. Dan si komputer mulai booting. Nah, cara kerjanya sendiri adalah dimulai dengan proses inisialisasi, di mana dalam proses ini kita dapat melihat jumlah memori yang terinstal dan hard disk yang terpasang gitu loh. Kalau ada PGA ada di situ. Seperti itu, seperti melakukan pengecekan saja. Standar CMOS fitur untuk setting tanggal dan jadi di dalam BIOS itu pasti ada yang pertama itu setting tanggal waktu ya. Keterangan tentang hardware, terus ada cara mengatur tanggal, ada cara mengatur boot komputer ini booting dari hard disk yang mana, terus ada setting password, ada advanced setup, biasanya pengaturan untuk beberapa hal seperti enable dari jadi bisa booting dari USB ataupun mau bikin VirtualBox gitu, itu harus ada pengaturan lagi dari BIOS-nya. Terus ada power management, ada integrated peripherals, ada advanced chipset fitur gitu. Nah, kayak gitulah. Ya mungkin teman-teman masih belum mengerti, tapi nanti kita lihat langsung di materi selanjutnya BIOS itu seperti apa. Terus pembagian tegangan untuk masing-masing peripheral gitu lah. Pokoknya banyak lah. Nah, itu saja untuk materi tentang BIOS ya, materi dasar tentang BIOS, baik pengertiannya, terus jenis-jenis booting ya. Sampai di situ saja. Untuk selanjutnya tadi saya sudah sampaikan materinya akan kita melihat langsung seperti apa BIOS itu gitu. Nah, terima kasih. Jika kalian suka dengan video ini, klik like, dan jika kalian tidak suka dengan video ini, klik dislike. Dan jika teman-teman masih penasaran dengan BIOS atau belum paham, silahkan ulangi kembali video ini dan atau tanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Nama saya Jujun. Sampai jumpa.